Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tarosius. Sahabat Tarosius, kita pernah mendengar bagian dari kurikulum Merdeka adalah bagian dari komponen yang bernama Proyek Penguatan Pelajar Pancasila, dan ini telah mulai diaplikasikan dan direalisasikan oleh SMP Negeri 12 Tapos Kota Depok. Sahabat Tarosius, kita akan mendengarkan bagaimana ungkapan penuturan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Depok dengan Dan Ibu Muawana, Magister Pendidikan. Para siswa, ribuan siswa SMP Negeri 12 telah hadir kumpul makan bersama dengan para guru, juga Ibu Kepala Sekolah, dan kita akan gali informasi apa sih dari kegiatan pagi ini bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12. Dengan Ibu siapa, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Muawana, tepatnya Ibu Muawana MPD, Kepala SMP Negeri 12 Depok. Baik, Ibu Muawana, ini melihat kegiatan ini tujuannya apa sih, Bu? Selain penguatan dari profil pemuda Pancasila, ada tujuan yang lain nggak, Bu, kira-kira di SMP 12 ini? Iya, baik. Ini begini, Mas, ya. Ada sedikit yang perlu saya jelaskan di sini. Kebetulan kami ini SMP Negeri 12 merayakan panen karya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di intinya bahwa kami selama 2 minggu, jadi kami pakai sistemnya blok P5. P5 itu anak-anak kami belajarnya sedikit berbeda. Dari mulai kami membentuk di sekolah itu, kami bentuk tim panitia khusus untuk menangani P5. Kemudian kami rapatkan program-program yang akan dijalankan oleh anak-anak kami selama 2 minggu. Nah, setelah itu baru kami matangkan di tim inti. Setelah dimatangkan baru kita gerak, kita jalankan. Nah, karena kami untuk yang sekarang itu kami mengambil temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya, maka kami juga menggandeng puskesmas, Mas, ke dokter. Jadi di hari-hari awal itu semua wali kelas, ya, supaya wali kelas juga lebih dekat ke anak-anak, semua wali kelas memberikan informasi bersifat umum tentang kesehatan. Nanti yang ada pengaruhnya dengan jiwa dan raga kita. Nah, di sanalah ada profil Pancasila yang mulai tersentuh satu demi satu. Yang diantaranya pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di situ dijelaskan kalau bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, misalnya, dan seterusnya lah, sehingga siswa itu menghayati. Berarti kalau kita hidupnya sehat, jiwa kita kuat, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita mau, termasuk sebagai pelajar tentunya kita bisa belajar dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, itu hari-hari pertama. Kemudian hari kedua itu hari kedua ketiga kita manggil, jadi kita menggandeng puskesmas Cilangkap ceritanya. Nah, disitulah dokter memberikan materi tentang hidup sehat. Nah, kalau yang kemarin sebelumnya itu sudah sama wali kelas, nah sekarang sama ahlinya. Jadi tenaga medis, ya, yaitu ibu dokter memberikan pemahaman materi juga lebih mendalam tentang kesehatan, ya, kesehatan yang nanti berpengaruh terhadap jiwa raga. Nah, disitulah saya lihat itu bagus sekali. Jadi disentuh di situ, termasuk kan kalau tren anak-anak sekarang nih, Mas, mulai bahaya merokok, narkoba, tawuran, dan lain-lain, di situ disinggung juga oleh ibu dokter. Bahkan Termasuk pergaulan bebas, Bu, ya? Termasuk pergaulan bebas itu tidak sehat, kata dokter. Jadi kalau yang kemarin yang bilang wali kelasnya, sekarang yang bilang bu dokter tenaga medis. Jadi otomatis kan kami berharap bahwa siswa itu, oh iya ya, kemarin wali kelasnya juga bilang begitu, ternyata sekarang ibu dokter mengajarnya seperti itu. Dilarang merokok karena rokok itu menyebabkan paru-parunya tidak sehat, begitu kan. Dilarang minum-minuman beralkohol karena memang di agama pun itu haram, gitu kan. Jadi dilarikan ke agama, dilarikan ke kesehatan, begitu oleh ibu dokter. Nah, kami juga berterima kasih nih. Jadi dokter Puskesmas Cilangkap pun mau bekerja sama-sama kami. Jadi sama-sama mendidik putra-putri kami di SMP Negeri 12 Depok dan juga SMP Terbuka Negeri 12 Depok. Begitu, Mas. Baik. Nah, kemudian belum, Mas. Nah, kemudian setelah Bu Dokter
anak kami perkenalkan kalau Bu Dokter dari sisi pengetahuan umum kan sama wali kelas. Nah sekarang mulai supaya badan kita sehat, nah ayo kita mulai gerak-gerak. Jadi ada tim yang mulai melatih supaya jiwa kita itu sehat, raga kita kuat. Jadi harus ada olahraga karena sebelumnya kan sudah ada pengetahuan harus olahraga secara teratur. Maka mulailah diperkenalkan senam-senam macam-macam, ada senam resmi, senam yang untuk hiburan-hiburan gitu. Nah akhirnya anak-anak diperkenalkan lah gerak-gerak senam, gerak dasar senam gitu ya. Nah disitulah anak diuji keterampilannya, diuji kreativitasnya, diuji inovasinya gitu Mas, untuk menciptakan gerakan-gerakan senam. Jadi kita mengkondisikan anak untuk bisa mengeksplor sekuat-kuatnya atau mengeksplor semampu-mampunya dia, baik itu melalui berbagai media, silahkan melalui YouTube boleh, melalui mungkin dia sharing dengan temannya boleh, sharing dengan ibu gurunya boleh, sharing dengan wali kelasnya boleh. Silahkan cari gerakan yang menurut dia itu bisa membuat happy gitu Mas ya. Nah puncaknya nanti hari ini itu adalah gelar panen karya, gelar panen raya. Jadi dia akan lomba gerakan senam sehat begitu. Nah, setelah itu juga kami mewadahi kreativitas anak-anak itu dengan menciptakan sebuah poster yang hari ini juga kami lombakan, di mana poster itu berisi tentang kesehatan dan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh baik dari wali kelas, dari guru maupun dari ibu dokter kemarin. Saya lihat posternya cukup bagus-bagus, itu nanti di sana bisa dilihat Mas. Sampai ada anak yang menggambar rokok, itu puntungnya itu sampai kayak aslinya gitu, cakep gitu ya. Dan nggak nyangka ternyata anak kalau ditantang kreativitasnya itu muncul gitu. Sampai dia menghimbau diri dia, jangan tawuran, jangan begitu ya. Ya kita berharap moga-moga yang ditulis itu dilaksanakan, diimplementasikan, sehingga kami ya berharap memang betul bahwa P5 itu kan kalau dilihat dari singkatannya bahwa P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah sesuai dengan singkatannya tadi, jadi ketika 2 minggu itu kami godok, jadi anak-anak itu betul-betul menjiwai ketika kita badannya, jiwanya sehat, badannya kuat, raganya kuat, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari secara sehat. Dengan tadi ada aturannya tadi, tidak boleh merokok karena kan dia juga masih muda ya, tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh tawuran, tidak boleh seks bebas, tidak boleh bullying. Jadi menjauhi bullying juga kemarin dibahas oleh ibu dokter begitu. Nah di puncak acara hari ini juga kami juga mengagendakan untuk membuktikan dia paham tidak yang kemarin ilmu itu didapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara membawa makanan sehat dari rumah. Akhirnya kita makan bersama-sama hari ini, dan jangan lupa untuk bisa makan hari ini pun melalui proses yang panjang, dari mulai tadi di depan kita mengadakan sambut pagi siswa, kemudian juga anak dikumpulkan dulu, diberi motivasi dulu, tadi ada pembukaan, setelah pembukaan ada motivasi dari kepala sekolah, kemudian doa bersama, jangan lupa jadi tadi ada yang memimpin doa, setelah doa bersama barulah anak-anak makan. Jadi kami pun menanamkan kebiasaan ketika kita mendapat rezeki ya kita berdoa, bersyukur ya, dengan cara tadi makan pun perlu ada adabnya, itu kita berdoa dulu. Kemudian berbagi kepada teman-temannya. Otomatis ketika mereka tadi saya lihat mereka kan ada yang bawa macam-macam ya, ada yang bawa susu, ada yang bawa ini banyak gitu. Temannya ini makan biar pada habis makan gitu. Jadi disodor-sodorin ke teman sebelah-sebelahnya. Nah dari situlah kami juga mengajarkan berbagi kepada teman-temannya. Jadi berempati itu muncul. Peduli ya, Bu ya. Peduli. Menumbuhkan rasa peduli ya. Karena saya lihat yang dibawa itu beda-beda satu anak. Tapi ada yang dibawa mungkin mereka berkecukupan, bawanya dalam jumlah yang banyak sampai ditawar-tawarin, cepetan ambil biar cepet ambil. Nah, itu kan dari situ ya Allah, ternyata betapa luar biasanya kegiatannya sederhana tetapi bisa mengajarkan anak untuk berbagi, berempati kepada teman-temannya yang mungkin di bawah dia. Artinya gitu. Sign efeknya luar biasa, luar biasa, Bu? Sign efeknya luar biasa. Jadi memang P5 itu betul kata dari fasilitator kami di kementerian itu bahwa P5 itu tidak harus produknya dulu, tapi yang penting produk itu nanti menyusul. Kalau prosesnya itu kita bentuk,
tahapannya kita lalui dengan baik, insya Allah anak itu prosesnya jadi nanti pasti akan keluar produknya itu mengikuti ketika dia prosesnya terlalui dan dia paham tahap demi tahap. Insya Allah disuruh bikin poster jalan bagus, disuruh senam pun insya Allah dia juga menguasai. Disuruh bawa makan sehat pun dia juga, saya lihat juga nggak ada yang bawa makanan yang tidak sehat hari ini. Bahkan mereka sudah mulai lagi terbentuk, mulai berempati kepada teman-temannya gitu kan. Yang itu mungkin kalau dia nggak bawa makan mungkin nggak akan, oh ya kasihan nih teman saya kok cuma bawa ini saling ngasih satu sama lain. Itu luar biasa bagi saya gitu Mas. Sekarang sebagai penutup Bu, ajakan Bu agar aplikasi dari P5 ini bisa teraplikasi sampai the long time, sampai jangka waktu yang tidak terhingga. Iya. Seperti apa Bu himbauannya? Iya, terima kasih Mas. Tadi saya dalam saya kan tadi memberikan sambutan. Saya juga tidak lupa berpesan pada anak-anak yang sangat dibanggakan, saya bilang begitu. Kalian sudah dapat ilmu ya, ilmunya itu luar biasa. Tidak hanya ilmu pinter senam saja, tapi banyak hal termasuk kesehatan, menjaga diri dan seterusnya macam-macam. Tolong ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan dilupakan. Dan satu lagi Mas, memang itu kan tidak terlepas dari peran kita dan juga peran orang tua, peran masyarakat juga. Kalau memang mau terus berkepanjangan, jadi sekolah selalu menghabituasi keadaan itu. Satu, yang kedua orang tua di rumah pun makanya memang perlu sekali kerjasama antara sekolah dan orang tua juga masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Sobat Harus News di acara Ngobrol Pintar bersama pelajar Indonesia, dan kita berharap dan kita doakan bersama semoga penguatan profil pelajar Pancasila menjadi aplikasi kehidupan sehari-hari buat para siswa dan pelajar Indonesia. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari SMP Negeri 12 Tapos, Kota Depok. Terima kasih. Terima kasih.